Salam seni, salam sehat, Bali Kreatif. Hari ini saya bersama tim datang ke daerah Grobogan di teman saya ini. Kita akan berkenalan dengan seorang dulu pengusaha, juga seniman juga. Dia dulu bisnis di bidang handicraft. Ayo ikuti saya, obrolan apa nanti yang akan kita bahas. Sekarang kita kenalan dulu dengan Mas Endro Basuki. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ya? Mas. Kenalan dulu Mas. Iya kabar. Sehat-sehat. Ini namanya Mas Endro Basuki. Ini pelaku seni, termasuk pelaku seni di salah satu kute. Beliau ini adalah dulu seorang pebisnis handicraft. Jadi kita tanya-tanya dulu, Mas Endro, dulu tuh bisnisnya handicraft apa Mas dulu Mas? Kerajinan itu loh Mas, untuk ya seni di bidang kayu, kocok, kanvas, sampul. Surfing itu Mas ya? Ya surfing di Kantari. Dulu tahun berapa Mas? Boomingnya surfing itu tahun 95. 95. Cuma aku usaha dewe kan tahun 97. 97. Jadi sudah lama Mas ya. Sekarang gini Mas ya, saya lihat CV-nya Mas Endro itu pernah beberapa kali mengikuti pameran seni rupa. Iya. Karyanya yang mana Mas? Saya penasaran. Ini Iya. Pak Mas yang ini di zoom Mas. Ini sebagian yang saya pajang. Sebagian tak dulu. Ini adalah karya dari Mas Endro Basuki. Kalau boleh tahu Mas, Iya. artinya ini apa ini Mas? Ya ini kan kita di Indonesia ya multi keyakinan ya, kita akan saling, yang intinya itu kita menyembah kepada Tuhan. Dengan kata lain itu banyak yang ya namanya Allah, Tuhan, Sang Yang Widi Wasa dan lainnya. Tapi kita di berbagai macam satu tujuan yaitu. Oh ini berarti kesimpulannya agama apapun itu tujuannya hanya satu gitu Mas ya? Iya. Benar. Ini coba lihat, ini sangat menarik. Ini sama palet Mas ya? Iya palet. Teknik palet ya? Iya teknik palet. Ini teknik palet. Coba yang lainnya Mas. Lainnya ini juga teknik palet. Banyak sekali ini teman-teman karya dari Mas Endro Basuki. Ini palet. Ini juga ini tentang apa, pencemaran lingkungan itu, limbah-limbah yang terjadi. Nah ini Mas, ini kelihatannya kok saya tertarik dengan satu lukisan yang besar ini Mas. Oh ini dulu. Ini coba Ini dulu rencana pameran ini dulu sedikit awal covid tahun. Ini temanya apa Mas? Berapa ini? 2020 ini. Ini temanya apa Mas ini Mas? Waktu awal-awal covid itu temanya ya tentang covid, di mana banyak orang ketakutan terhadap virus yang notabene virus itu kita belum pernah mengenal ya. Tapi ini saya membuat gambaran seperti halnya kita ketakutan, kita ada bola-bola air itu yang istilahnya itu untuk menyejukkan kita. Jadi kalau ini lukisan ini menggambarkan kegelisahan seorang seniman. Jadi waktu Covid dulu kan parah itu. Idenya itu dari keadaan Covid-19 dituangkan melalui kanvas, inilah hasilnya. Gitu jadi Mas ya? ya ini membuat kayak awal tahun 2020 ini. Rencananya dulu itu bulan 2 tahun 2020 itu rencana untuk pameran, ternyata tidak ada izin untuk pameran waktu itu ya. Jadi Di samping bikin karya untuk pameran Mas Endro kan, kalau saya lihat kan sering-sering dapat pesanan ya. Kalau dulu seingat saya itu kan banyak sekali tuh pesanan handicraft, lukisan, termasuk yang gini-gini ini pesanan Mas ya? ya ini sebagian juga pesanan itu. Terus jadi ini juga bisa gitu. Ini ada gambar, ini Iya. foto.
foto-foto campur ya. Nah, Mas Hendro, ini termasuk ini Iya. produknya Mas Hendro ini. Ini coba tisu. Nah, ini salah satu karya dari Mas Hendro. Ini dari fiber Mas ya? Fiber. Ini dari fiber. Jadi Mas Hendro ini termasuk salah satu yang seniman yang kreatif. Masalahnya matung iya, main fiber iya. Nah, ini dari kayu-kayu ini. Ini carving ini. Iya. Ini di carving. Carving juga. Ini carving kupas. Jadi model carving kupas. Nah, ini ada karya-karya carving. Mas Hendro, saya mau tanya. Untuk saat ini, apa ada proyek kedepannya untuk pameran apa gitu? Rencana itu ada sih, setiap seniman masih kepingin kita memamerkan karyanya ya, untuk diketahui di khalayak umum. Jadi istilahnya itu planning itu ada, tapi untuk persiapan sekarang itu masih menatap dengan teman-teman juga. Tapi kedepannya pasti kan ya. pasti kan pameran Mas ya, pasti Ya. menampilkan karya-karya yang baru. Yang terbaru. Untuk saat ini Mas, kegelisahan sampean tentang apapun itu, tentang bumi, tentang apa, kira-kira kalau dibikin lukisan itu kayak gimana Mas? Kalau rencana membuat karya itu ya memang kegelisahan terhadap alam semesta yang begitu sudah dianggap sudah tua ya, karena manusia sudah tidak banyak, manusia nggak peduli sama lingkungan ya, terutama kalau sekarang ini yang saya lakukan ya tentang tanaman. Setidaknya kita untuk sedekah bumi, untuk menanam. Jadi intinya nanti membuat karya yang ada hubungan dengan pelestarian, kepedulian terhadap bumi, terhadap lingkungan. Jadi intinya dimanapun kita hidup, Ya. kita harus bebarengan dengan bumi itu Iya, sendiri. harus Kan gitu Mas ya. harus ada. Termasuk kan kalau di sini sampah terlalu banyak. Ya, itu Apakah juga. ide itu yang bikin Iya, nanti proyeknya nanti itu Mas? Iya benar, karena setiap hari saya juga membakar sampah, jadi mengumpulkan sampah. Jadi intinya itu bagaimana kita membuat sampah yang daur ulang. Intinya itu jangan kita semua dibuang, tapi bisa dimanfaatkan untuk sebuah karya seni. Ya, karya seni itu seperti apa, nanti itu akan kita pamerkan pada suatu saat nanti. Itu yang akan membuat karya baru. Mas Hendro ini kan ikut perkumpulan seni, komunitas seni apa gimana Mas? Iya. Apa namanya Mas? Sinergi Rupa. Dulu tahun 2011 kalau nggak salah itu masih Kompas Rupa, kita sempat pameran di teras seni Ubud, jadi dengan jumlah 77 lebih anggota pelukis. Terus setelah itu kita sempat pecah, ini membuat Sinergi Rupa. Sinergi Rupa 2012 kita membentuk komunitas sampai sekarang. Cuma kemarin ada kendala COVID, jadi kendala COVID itu yang mengakibatkan semua kegiatan itu agak vakum ya, karena kita fokuskan untuk kehidupan kita, terutama untuk makan dan lainnya. Dan membuat karya mungkin cuma ide-ide aja yang kita tuangkan dalam mungkin pensil atau kertas atau apa itu. Untuk bikin karya Mas, untuk bikin karya itu kadang-kadang kan kita, kalau kita ngomong, saya pernah tanya seseorang pelukis idenya dari mana kan gitu ya, kadang dari mancing dulu, dari ini dulu. Kalau Mas Hendro gimana Mas idenya Mas? Kalau saya sendiri ide itu sebenarnya nggak perlu dicari jauh-jauh ya, Ya, yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Mungkin kalau tentang keseimbangan alam, kita bangun tidur sudah keluar dari rumah itu sudah melihat alam semesta, apa yang mau kita gambar. Dan mungkin dari sampah yang setiap hari di dalam keluarga kita itu setiap kali mengumpulkan sampah yang harus dibuang kemana, atau dibakar atau dibuang. Nah ini yang harus kita pikirkan juga. Jadi ide itu sebenarnya setiap hari, setiap waktu itu ada. jadi gini Mas ya, jadi ide itu nggak perlu dicari. Nggak perlu dicari. Ide itu kita bangun tidur, kita melihat sesuatu itu sebuah sudah, ide, sudah, itu Mas ya. iya. Jadi teman-teman, kita nggak usah yang aneh-aneh,
cari ide yang di gunung, di pantai, di mana aja. Ini contohnya Mas Hendro, bangun tidur, matanya melek, itu sudah ide. Itu jadi sebuah catatan. Jadi nggak ada alasan sebagai seniman itu cari ide harus ke sana kemari, enggak. Ide itu mengalir seperti air. Gitu Mas ya? Iya, betul. Demikian wawancara saya dengan Mas Hendro Basuki. Iya, terima kasih. Salam sehat Mas, salam sehat, seni, salam seni. berkarya terus. Ya, seger waras. Sampai ketemu Mas di pameran selanjutnya Mas. Ya, Mas. Ya.